Semburat emas dengan bias kemerahan mewarnai langit di ufuk timur. Gumpalan awan dalam gradasi cahaya dari gelap menjadi terang, memperindah pewarnaan langit di pagi itu bagi lukisan raksasa. Begitu indah syarat dengan pesona menakjubkan. Mengintai matahari dari balik awan, merambat menaiki tangga langit untuk menyapa desa Kentungan, Yogyakarta. Dengan pancaran sinarnya menyelusup di sela-sela dedaunan dari jajaran pepohonan yang rindang berbaris di sisi jalan. Langkah-langkah kaki kecil menapak pasti menelusuri jalan, mengayunkan langkah dari Kentungan menuju Terban Gondokusuman, Yogyakarta. Disitulah sosok bocah bernama Sentot menimba ilmu di SMP Negeri 1 Yogyakarta. Sosok anak ke-9 dari 10 bersaudara, putra dari seorang mantan prajurit tentara nasional berpangkat kapten bernama SD Budi Harjono, dan seorang ibu perantara penjual emas di Pasar Beringharjo yang bernama Ibu Rohfiah. Di SMP Negeri 1 Yogyakarta, Sentot menjadi salah satu siswa terpandai keempat dari seluruh siswa yang ada di kelasnya. Sentot terkenal sebagai murid yang patuh, penurut, disiplin, pekerja keras, dan jujur. Sifat dasar kejujurannya diperoleh dari apa yang dilihat dan dilakukan oleh ibunya sebagai perantara jual beli perhiasan emas. Mustahil warga masyarakat akan percaya menitipkan penjualan atau pembelian emas ke Pasar Beringharjo andai saja ibunya Sentot tidak berlaku jujur selama itu. Sementara sifat disiplin dan kerja keras Sentot peroleh pelajarannya dari bapaknya yang mantan prajurit. Namun prestasi sekolah dan sifat-sifat yang menonjol pada diri Sentot tidak menjamin Sentot untuk dengan mudah melanjutkan ke jenjang sekolahnya di SMA Negeri di Yogyakarta. Adapun salah satu SMA negeri yang bisa menerima Sentot adalah SMA Negeri 6, tapi dengan syarat harus memberi sumbangan uang gedung sebesar 1 juta. Orang tua Sentot tidak mempunyai uang sebesar itu. Pupuslah sudah harapan Sentot untuk bisa melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munawwaroh. Saya ingin melanjutkan cerita mengenai perjalanan seseorang yang bernama Sentot. Sentot setelah lulus dari SMP Negeri 1 gelisah karena tidak dapat sekolah yang didambakan. Sentot di malam hari kemudian menemui bapak. Sentot mengatakan, "Pak, aku masih pengen sekolah, tapi aku sekarang belum dapat sekolah." Kemudian bapaknya pun menanggapi keluhannya dari Sentot. "Wes nak, rasa sedih. Besok kamu ikut bapak. Bapak akan ajak kamu ketemu yang namanya Ki Nayono. Insya Allah akan memberikan jalan keluar supaya kamu bisa meneruskan sekolah kembali." Ternyata Sentot dibawa oleh bapaknya ke perguruan Taman Madya Ibu Pawiatan Taman Siswa untuk menemui Ki Nayono. Ki Nayono adalah salah satu murid dari Ki Hajar Dewantara dan menjadi pamong di sekolah tersebut. Setelah Ki Nayono melihat nilai dari rapot dan ijazahnya Sentot, Ki Nayono langsung merekomendasi Sentot untuk langsung masuk dan diterima di Taman Madya Ibu Pawiatan Taman Siswa tanpa tes seleksi. Sentot terlihat bahagia dengan diterimanya di Taman Siswa.
Tapi di balik kebahagiaan Sentot ada suatu hal yang menjadikan hatinya bertanya-tanya. Sentot heran melihat bapaknya terlihat akrab dengan Ki Nayono. Ternyata bapaknya Sentot itu dulu pernah sekolah juga di taman dewasa, di taman siswa. Yang salah satu teman sekelasnya itu adalah Ki Nayono. Itulah ketetapan dibalik bertolaknya masuk sekolah negeri. Akhirnya Sentot bisa sekolah di perguruan taman siswa, di mana Sentot pernah mengikuti pendidikan ajaran Ki Hajar Dewantara, ajaran taman siswa yang mendidik anak untuk menjadi karakter yang kuat di dalam menghadapi kehidupannya. Dan terbukti Sentot salah satu lulusan daripada sekolah di taman siswa Taman Madya Ibu Pawiyatan menjadi lulusan yang terbaik, dan bersama-sama dengan temannya bisa diterima di Universitas Gadjah Mada. Sentot diterima di Fakultas Kedokteran Hewan. Leo Handoko, teman sekelasnya, juga diterima di Fakultas Peternakan. Sari Hedianya diterima di Fakultas Sosiologi. Safria Rosa diterima di Fakultas Kedokteran Gigi. Sementara banyak teman-teman Sentot yang dulu sekolah di negeri justru malah tidak diterima di Universitas Gadjah Mada. Di antaranya lulusan-lulusan Taman Madya tadi, Sentotlah yang terbaik, menjadi lulusan yang nomor 1 di Taman Madya Ibu Pawiyatan. Dan kenapa saya tahu banyak tentang Sentot? Ya, Sentot itu adalah diri saya sendiri, yaitu Muhammad Munawaroh. Adapun selengkapnya riwayat pendidikan dari Dr. Hewan Muhammad Munawaroh MM adalah sebagai berikut. Tahun 1972 sampai 1978 SD Negeri Kentungan Yogyakarta. Tahun 1978 sampai dengan 1981 SMP Negeri 1 Yogyakarta. Tahun 1981 1984 SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan Taman Siswa Yogyakarta. Tahun 1984 sampai dengan 1990 program studi Sarjana Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tahun 1990 sampai dengan 1991 program studi Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Tahun 2007 sampai dengan 2009 program studi Magister Manajemen Keuangan Universitas Setiagama Jakarta. Tahun 2017-2021 program studi Dr. Sains Veterin Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga, Surabaya. Untuk melengkapi prestasi di bidang pendidikan, Muhammad Munawaroh mendapat beberapa penghargaan, di antaranya adalah sebagai mahasiswa teladan Universitas Gadjah Mada tahun 1988, sebagai lulusan program doktoral dengan predikat cum laude di Fakultas Kedokteran Hewan Erlangga 2021, penerima penghargaan Award Ahmad Damhuri sebagai dokter hewan inspiratif oleh Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syah Kuala, Banda Aceh tahun 2020. Nama Munawaroh itu biasanya melekat pada seorang perempuan, Siti Munawaroh. Nah, hal ini yang perlu saya pertegaskan kepada orang tua saya, karena kadang-kadang nama Munawaroh ini
identik dengan wanita. Suatu saat, pada saat menjelang sholat isya, saya coba bertanya kepada bapak saya, "Pak, namaku kok Munawaroh toh? Itu kan nama perempuan." Bapak hanya dengan senyum menatap mata saya dan menjelaskan, "Namamu itu memang Muhammad Munawaroh. Bapak itu mempunyai keinginan satu saat kamu bisa pergi ke Madinah Al-Munawwarah." Begitu mendengar jawaban dari Bapak, saya pun menjadi bahagia. Dan alhamdulillah, pada tahun 2003 saya bersama dengan istri saya telah bisa melakukan umroh dan berkunjung ke satu masjid Nabawi yang namanya Madinah Al-Munawwarah. Ini yang membahagiakan saya. Dan sekaligus pada tahun 2005 saya bersama istri saya telah bisa menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Ini yang membahagiakan saya, dan terima kasih kepada orang tua saya yang telah memberikan doa dengan memberikan nama saya Muhammad Munawaroh. Menyadari bahwa Munawaroh berangkat dari keluarga yang sederhana, maka untuk membantu membiayai kuliahnya, Munawaroh berusaha untuk membuka usaha. Usaha yang pertama dilakukan saat statusnya masih menjadi mahasiswa, yaitu bisnis mineral untuk sapi. Dengan modal keuletan dan kerja keras, usaha tersebut terlihat berhasil. Pelanggan telah ada di mana-mana. Dari para pelanggan, salah satunya adalah seorang pengusaha dari Jakarta yang terlihat bersimpati atas kerja keras Munawaroh. Ungkapan rasa simpatinya, dia buatkan Munawaroh kartu nama. Di dalam kartu nama ditulis Dokter Hewan Munawaroh. Kartu nama tersebut ternyata sangat berpengaruh terhadap kepercayaan para pelanggan, hingga bisnis mineral untuk sapi maju pesat. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tiba-tiba Munawaroh dipanggil oleh dekan. Saat Munawaroh menghadap, dekan ternyata memperoleh kartu nama Munawaroh yang telah berani menambahi embel-embel titel Dokter Hewan. Sementara Munawaroh saat itu belum sah menyandang gelar tersebut. Menurut dekan, itu adalah tindakan yang tidak terpuji, sekaligus melanggar etika. Konsekuensinya terpaksa Munawaroh diskors selama 1 tahun untuk cuti kuliah. Selama menjalani masa skors kuliah, Munawaroh tidak cukup dengan pasrah, tapi waktu skorsnya dimanfaatkan dengan maksimal. Munawaroh pergi ke Jogja dan bekerja di Makassar sebagai medical representative di PT Glaxo Indonesia. 1 tahun sudah menjalani skorsing, Munawaroh dipanggil kembali oleh dekannya karena sudah menjalani masa skorsingnya restoratif justice dan kembali untuk menyelesaikan kuliahnya. Bulan Desember tahun 1991 lulus sebagai dokter hewan. Pengalaman bisnis mineral untuk sapi dan bekerja di PT Glaxo Indonesia saat menjalani skor kuliah justru menjadi pengalaman berharga bagi Munawaroh di dunia usaha atau bisnis. Modal kerja keras, ulet, jujur, dan tidak mudah putus asa adalah menjadi modal utama untuk meraih sukses usaha atau bisnisnya. Terbukti, karirnya dari tahun ke tahun, Dokter Hewan Haji Muhammad Munawaroh MM makin meningkat.
Tahun 2002 sampai dengan 2004, General Manager Divisi Veteriner PT Paros Indonesia. Tahun 2004 sampai dengan 2006, Strategi Business Manager atau SBD PT Indo Farma Tbk. Tahun 2006 sampai dengan 2010, Direktur Marketing PT Indo Farma Tbk. Tahun 2010 sampai dengan 2012, Representative Manager Zuha Laboratories Cina. Tahun 2010 sampai dengan 2021, Komisaris PT Global Spirit Intensa dan PT LH World. Tahun 2018 sampai dengan 2021, Direktur PT Sel Punca Indonesia Veteriner. Tahun 2018 sampai dengan 2021, Komisaris Utama PT Veteriner Indonesia Sejahtera. Tahun 2018-2021, Ketua Dewan Pembina Lembaga Sertifikasi Profesi Kesehatan Hewan. Tahun 2003, Dr. Hewan M. Munawaroh MM membuka praktek dokter hewan. Dari sejumlah pasien yang kebanyakan adalah pecinta kucing, salah satu pasien mengusulkan agar Dr. Hewan M. Munawaroh MM mendirikan asosiasi kucing. Maka terbentuklah Organization Cat Association dan Dr. Hewan M. Munawaroh MM didaulat sebagai ketua. Awal pendiriannya dimulai dari 6 pembiak hingga sampai dengan tahun 2014 hingga ke seluruh Indonesia dan menerbitkan akte bagi kelahiran kucing. Pendaulatan Dr. Hewan M. Munawaroh menjadi Ketua Organization Cat Association bukan tanpa alasan, berkaitan dengan kepeduliannya terhadap kucing. Di Universitas Airlangga, Muhammad Munawaroh dinobatkan sebagai wisudawan terbaik S3 Fakultas Kedokteran Hewan dengan IPK sempurna, yaitu 4. Penelitian yang dilakukan adalah meneliti perbandingan vaksin dengan virus yang ada di kucing. Dan Desember tahun 2005, Muhammad Munawaroh berangkat haji. Pada saat saya menjalankan ibadah haji bersama istri, alhamdulillah saya diperkenankan untuk berdoa di atas Bukit Sofa dan Marwah. Yang pertama, doa yang saya panjatkan adalah, Ya Allah, hamba minta ditinggikan derajat baik di dunia maupun di akhirat setelah pergi haji. Yang kedua, Ya Allah, hamba ingin bisa kembali setiap tahun sekali untuk bisa menjalankan ibadah umroh. Yang ketiga, Ya Allah, hamba ingin bermanfaat bagi orang yang lebih banyak lagi. Yang keempat, Ya Allah, hamba ingin bisa membangun sebuah masjid. Dan yang terakhir, Ya Allah, hamba ingin mengikuti jejak hamba-Mu tercinta Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Tanpa menunggu lama, tepatnya tahun 2006, Januari sepulang dari haji, doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di meja kantornya, Dr. Hewan M. Munawaroh MM sudah ada surat yang isinya diminta untuk mengikuti fit and proper test untuk mengikuti training bakal calon direktur. 2 bulan mengikuti jalannya training di puncak sampai akhirnya bertemu dengan Menteri BUMN pada tanggal
31 Agustus, Dr. Hewan M. Munawaroh MM menerima telepon dari sekretaris kementerian bahwa pada jam 1 malam diminta untuk bertemu langsung dengan menteri. Lalu Dr. Hewan M. Munawaroh MM dibawakan baju oleh istrinya ke hotel untuk menemui menteri pukul 00. Dr. Hewan M. Munawaroh MM sampailah di komplek kementerian, dan ternyata dari jam 7 malam sudah banyak yang diinterview, namun belum ada yang terpilih. Tepat pukul 1 malam, Dr. Hewan M. Munawaroh bertatap muka dengan Menteri BUMN Sugiharto. Dari pembicaraan singkatnya, akhirnya diketahui bahwa Bapak Sugiharto, Menteri BUMN, ternyata alumni Taman Siswa Garuda yang pernah masuk sebagai majelis luhur. Pada tanggal 1 September 2006, Dr. Hewan M. Munawaroh masuk sebagai Direktur Marketing di salah satu BUMN, yaitu PT Indo Farma Tbk. Satu-satunya seorang Dr. Hewan yang menjadi Direktur BUMN, dan itu menjadi catatan sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. Tahun 2003 sampai dengan 2014, Dr. Hewan M. Munawaroh MM menjadi Presiden ICA, namun mengundurkan diri dengan meninggalkan kekayaan berupa aset dan uang sejumlah 200 juta. Pengunduran dirinya dikarenakan Dr. Hewan M. Munawaroh bergabung dengan PDHI dan ditunjuk sebagai Ketua PDHI Cabang Jawa Barat 5. Untuk mengembangkan PDHI, strategi yang dilakukannya adalah mengembangkan sayap dengan cara Dr. Hewan M. Munawaroh MM mengadakan event yang dihadiri oleh para dokter hewan seluruh Indonesia. Untuk menuju Kongres 2018, Dr. Hewan M. Munawaroh MM keliling Indonesia dengan biayanya sendiri untuk memperkenalkan produk-produknya sehingga dikenal di seluruh Indonesia. Tahun 2018, saat Kongres Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia untuk memilih ketua umum, ada 36 cabang mengusulkan nama Dr. Hewan M. Munawaroh MM untuk menjadi ketua PDHI. Dengan dukungan 36 cabang, Dr. Hewan M. Munawaroh MM memenangkan suara 65% dari 1.000 suara, dan pelantikannya dilaksanakan pukul 5 pagi. Sebagai Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia yang baru, Dr. Hewan M. Munawaroh MM dibebani hutang organisasi dengan jumlah yang cukup besar. Maka pada waktu itu sebagai ketua baru berpikir, kenapa PDHI tidak dapat menjadi organisasi besar dan tidak bisa mempunyai banyak aset dan uang. Dan ternyata titik permasalahannya adalah tidak sejalannya dengan tagline yang dibuat, yaitu bagaimana harus menjadi organisasi yang profesional, akuntabel, dan transparan, kalau selama itu tidak ada transparansi laporan mengenai keuangan. Saat terpilih menjadi Ketua Umum PDHI, karena tidak ada biaya untuk melakukan pelantikan pengurus, Dr. Hewan M. Munawaroh MM menghadap pimpinan MPR, yaitu Dr. Zulkifli Hasan, yang difasilitasi oleh kolega Viva Yoga Mulyadi. Akhirnya pelantikan pengurus dapat dilakukan di gedung MPR RI tanggal 18 Desember 2018. Di tahun 2019 dilaksanakan Mukernas.
Dokter hewan MM Munawwarah MM mendatangkan semua pengurus PDHI cabang di seluruh Indonesia dengan tidak dipungut biaya. Karena pada waktu itu seluruh kegiatan dibantu para sponsor, di mana akomodasi dan transportasi dibiayai. Itulah dampak dari kejujuran dokter hewan M Munawwarah MM, sehingga tidak sedikit sponsor yang turut membantu acara Mukernas tersebut. Salah satu keputusan Mukernas adalah dicanangkan akan dibeli sebuah gedung untuk dijadikan rumah PDHI di tahun 2021. Pada masa kepengurusan PDHI di bawah ketuanya dokter hewan M Munawwarah MM, setiap alur keuangan yang masuk ataupun keluar selalu dilaporkan secara transparan melalui media grup maupun FB. Sehingga pada bulan Oktober tahun 2020 sudah terkumpul uang sebesar 1 miliar. Dengan modal itu pengurus PDHI memberanikan diri untuk membeli gedung dan dapatlah di Jalan Jo dengan harga 2,5 miliar. Kekurangannya sepakat dapat diansur. Dengan transparansi keuangan dan selalu update untuk dilaporkan, maka hal itulah menjadikan modal kepercayaan para donatur. Ditambah lagi karakter kejujuran dan keterbukaan yang diperlihatkan oleh dokter hewan M Munawwarah MM selaku ketua PDHI, maka pada tanggal 9 Januari 2021 setelah lunas pembayaran pembelian gedung, maka diresmikanlah Geraha Dokter Hewan Indonesia. PDHI di bawah kendali dokter hewan M Munawwarah MM mendapat tempat di hati para anggotanya, sehingga mereka berbangga bahwa PDHI sudah memiliki gedung sendiri dan memiliki aset yang berjumlah 3,8 miliar saat ini, di mana sebelumnya selalu diselimuti kemelut ketidakterbukaan masalah keuangan, sehingga PDHI menanggung hutang yang cukup besar. Dengan perjuangan, kerja keras dan niat luhur dari seorang pejuang organisasi, yaitu dokter hewan M Munawwarah MM, akhirnya PDHI berdiri kokoh dan tegak menjulang ke langit. Karakter pendidikan keluarga sebagai pondasi dikuatkan dengan kecerdasan pikiran yang didapatkan di bangku pendidikan sebagai pengembangannya, dimatangkan di dalam pergaulan sosial melalui keterlibatannya dalam organisasi kemasyarakatan, adalah modal demi pencapaian dan doa-doa yang dipanjatkan, yaitu 5 permohonan kepada Gusti Allah saat di marwah dan sofa terkabulah sudah. Bukti keterlibatannya dokter hewan M Munawwarah di dalam organisasi sebagai media pematangan jiwanya tercatat sebagai berikut. Tahun 2006 sampai dengan 2014, Presiden atau Ketua Umum Pengurus Pusat Indonesia Cat Association atau ICA. Tahun 2010 sampai dengan 2021, anggota Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa. Tahun 2014 sampai dengan 2017, Ketua PDHI Cabang Jawa Barat 5 Bekasi Kerawang. Tahun 2017 sampai dengan 2021, Sekretaris Jenderal Alumni Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada atau GAMAFET. Tahun 2018 sampai dengan 2022, Presiden atau Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri
bahwa keberhasilan dan kesuksesan seorang suami dipastikan di balik semua itu ada sosok yang tidak kalah hebatnya, yaitu istri. Istri dari Dr. Hewan M. Munawaroh adalah Dr. Anda Medvet Istiani MM. Adapun kekuatan sebagai sumber energi demi meraih impian-impian di dalam kehidupan suatu keluarga adalah anak. Pasangan Dr. Hewan M. Munawaroh MM dan Dr. Anda Medvet Istiani MM dikaruniai 2 anak, yaitu yang pertama Tansa Ziz Fatima Eskom, yang kedua Rania Salsabila Azhari ITB. Dan dari pencapaian yang telah didapatkan oleh Dr. Hewan M. Munawaroh MM, yang paling membahagiakan, membanggakan, bahkan dirasakan sebagai pencapaian tertinggi dalam hidupnya adalah manakala mampu mewujudkan doa nomor 4 yang beliau panjatkan saat di antara Bukit Sofa dan Marwah adalah telah terbangunnya Masjid Megah nan Indah di Jalan Nyai Gandasari, RT 01 RW 010 Desa Jujang Wetan, Kecamatan Anjar Winangun, Cirebon, Jawa Barat, dengan nama masjidnya adalah Masjid Raudhah Al Munawaroh. Donasi untuk membiayai pembangunan masjid tersebut adalah Muhammad Munawaroh dan Istiani, istri dari Ki Munawaroh sendiri. Kesetiaan adalah ombak yang datang dan pergi untuk menemui pantainya. Ketulusan adalah sinar mentari yang menyinari semesta tanpa mengharap. Inspirasi alam itulah yang dimaknai sebagai kesetiaan dan ketulusan oleh Dr. Hewan M. Munawaroh MM, kemudian dijadikan moto hidupnya, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia, berkarya untuk mencari kebaikan di dunia dan untuk mempersiapkan bekal di akhirat hingga akhir hayat. Dan itulah sejatinya inti dari 5 permohonan kepada Gusti Allah. Sesuai fakta dan kondisi yang dirasakan ataupun didapatkan sampai dengan hari ini oleh Ki Munawaroh, hampir kelima doa yang beliau panjatkan saat berada di antara Bukit Sofa dan Marwah telah Allah kabulkan. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bila Allah berkehendak. Tidak ada sesuatu yang mustahil bila Allah menetapkan. Dan itulah yang Ki Munawaroh rasakan, bahwa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar adanya bila hambanya bermohon dengan sungguh-sungguh, berpasrah dengan sepenuh jiwa, tentunya dibarengi dengan upaya, ikhtiar, kerja keras, dan berserah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.